Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Sekarang Anda memasuki Indonesia jancuk salah. Waktu Indonesia bagian review. Saya ucapkan kembali. Selamat datang di Local Union Indonesia. Kali ini teman-teman jadi kayak Nesia saya. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan sebuah merchandise. Jadi ini bukan brand Raffi, ini adalah merchandise seniman yoi. Yang punya ini pelukis seni rupa Raffi, bukan brand teman-teman. Begitu. Bagaimana kabarmu hari ini Raffi? Baik-baik saja kah? Kamu habis bekerja seharian? Makanya tiru saya Raffi sebagai pengangguran. Yoi. Pengangguran ada uang Anjing. Buktinya kan saya masih hidup dan bertahan juga kan. Masih bisa menafkahi saya Raffi. Nafkahi apa? Ya rahasia lah Raffi. Nafkahi yang jauh di sana. Yoi. Anjing gara-gara Musa di grup tuh bangsat ya kan. Dia pancing-pancing lagi goblok. Orang-orang nggak ada yang tahu, dia nyebutin terus anjing. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas sebuah merchandise dari seorang seniman pelukis art worker. Dia bernama Garis Edelweiss. Tepuk tangan. Sebelum aku menceritakan merchandise-nya, aku juga akan menceritakan siapa Garis Edelweiss sebenarnya. Kalau kalian menonton AMI Awards kemarin, tahu kan AMI Awards Anugerah Musik Indonesia, Raffi goblok. Pernah nonton kayak gituan, cok. Anugerah Musik Indonesia, doi adalah salah satu dari sekian banyak yang masuk nominasi. Yoi, Garis Edelweiss coy. Gokil coy. Yo, art worker terbaik. Yoi. Oke teman-teman, ngomongin Garis Edelweiss tuh ngomongin seniman dari Pasuruan. Yoi, Pasuruan coy. Pasuruan. Bangga coy. Jadi dia tuh seorang art worker yang banyak membuatkan artwork band. Salah satunya kemarin masuk nominasi AMI Awards. Ada waktu dia tuh pernah buatin artwork Iksan Skuter. Terus Seringai. Iya serius. Seringai. Terus yang kemarin tuh Pusakata. Payung Teduh tuh loh. Kan keluar kan? Payung Teduh kan jadi buat Pusakata itu, buat Pusakata dan lain-lain, masih banyak band-band yang di advocate oleh dia. Lalu dia tuh juga sering pameran di luar negeri coy. Salah satu dari seniman kita yang sering pameran di luar negeri itu Garis Edelweiss. Dan kebetulan aku pulang ke Pasuruan waktu itu, aku mendapatkan merchandise-nya Raffi yang dicetak terbatas dan setahun sekali. Yoi, sadis coy. Gak niat jualan dia. Gak niat jualan dia. Nggak dijual anjing. Iya maksudnya dijual nih, dijual dibanderol 200.000 nih. Cuman dia nggak niat jualan, setahun sekali ya, semau dia. Dia mau buat dia mau buat kaos, kayak mau buat sarung. Kemarin dia bilang mau bocorin dia. Iwa Asin mau tak buat sarung mas katanya. Next tahun katanya. Keren coy, proses kreatifnya keren. Nah, brand-brand itu keren ya. Anggapan brand-brand itu buat gitu kan, sarung kayak apa kayak terserah, namanya seniman juga bebas mah. Nggak peduli dia. Dan ngomongin Iwa Asin tuh dicetak secara terbatas dan kuantitinya semaunya dia. Ini waktu itu kuantitinya cuma 60 piece. Iya, jadi semau dia mau nyebut 60 70 udah gitu dia. Dan ngomongin Iwa Asin seri ketiga ini berbeda dengan Iwa Asin yang seri 1 dan 2, pasal berbeda. Kenapa Iwa Asin? Karena dia suka kedetailan gitu. Dia tuh katanya dalam proses kreatifnya itu nemenin istrinya ke pasar. Kan nggak pernah ke pasar kan. Lihat Iwa Asin kok unik katanya gitu. Iwa Asin tuh ikan asin coy, ikan asin. Itu Wak Asin. Iwak coy, Wak Asin itu nama brandnya. Mungkin brandingnya dia. Kalau di orang Madura itu kan biasanya nak kanak, kan gitu kan, nak kanak ya dari rumah kayak gitu. Nah, iya jeng gitu dia. Jadi
Makanya karena Pasuruan itu identik dengan pesisir jadi Wak Asin. Nah, Enggak, gitu. Wak Iwa ya gitu dia. Makanya di situ Wak Asin gitu loh, Rvi. Oh, iya. Padahal kan bukan dari Madura dan Jawa. Bukan. Tapi kan banyak orang Madura di sana, Pak. Oh, iya. Aku hidup di kota yang pesisir, Pak. Kota. Ya, tapi pesisir aku. Jadi lo kerasnya pesisir itu mempengaruhi apa kepribadianku gitu. Pagi makan koran, Hah? tumbuh karang gitu. Iya. Keras ya. Terus itu munyah apa yang garam yang besar-besar baru Oh, aku tuh iya. munyah garam kan. Banyak besi tua gitu. Di dekat rumah tuh ada besi-besi tua, tak unyah dia. Oke, ngomongin proses kreatif Iwak Asin, teman-teman. Jancuk Raffi. Ngomongin proses kreatifnya itu termasuk keren karena berawal dari riset tanpa sengaja di pasar dan kemudian dia meriset ternyata Pasuruan itu adalah salah satu pemproduksi Iwak Asin terbanyak. Makanya dia terpikirkan ini adalah identik dengan kota Pasuruan kelahirannya dia. Makanya dia membuat sebuah merchandise bernama Iwak Asin yang dicetak setahun sekali. Terserah dia mau dalam bentuk apa, katanya mau sarung, katanya tahun depan sarung atau apa, terserah katanya, pokoknya bebas nama seniman. Oke, kalian penasaran seperti apa? Seperti aku akan membahas dari boxnya dulu, teman-teman. Boxnya itu udah di branding, coy, oleh artworknya dia yang super detail dan disablon, keren, coy. Anjing nih, coy. Loh. Seniman bebas, unik loh. Kan keren deh. Lalu di sini ada stiker label atau stiker taggingnya Iwak Asin tagar 3 yoi 2020. Ini adalah seri ketiga Iwak Asin 2020 dan di sini ada logonya Iwak Asin bukan buaya kata Raffi tadi. Karena kalau ini buaya maka adalah buaya darat dan yang pakai adalah playboy, betul tidak? Betul. Karena kami ya, tapi balik lagi karena manusia itu lelaki cuma 2, homo dan bajingan, kami memilih tetap untuk bajingan, tapi kita akan tobat teman-teman pada waktunya. Oke, doain saja semoga kami tobat pada waktunya. Oke, tanpa banyak ngomong aku akan membuka logo stikernya ini. Stikernya ini labelnya aku buka teman-teman, kita akan merusaknya. Apakah isi di dalamnya karena aku tidak tahu isinya apa. Siapa ya? Wih, rapot sekali perawan cuy. Sayangnya hari ini susah kalau pengen cari perawan di SD. Anjing pedofil langsung. Wow, di balik artworknya dia coy, kita mendapatkan sebuah postcard bergambar artwork. Keren coy. Sumpah ini coy kayak foto lo. Ini lukisan Vi. Kayak foto anjing. Lu astagfirullahaladzim, kamu cek garis Edelweiss. Ini lukisan Vi kayak foto. Anjing kan. Sedetail ini dia kita dapatin postcard teman-teman. Jadi sebelumnya aku kasih tahu, ini merchandise-nya dibanderol 200.000 dan maaf ketika video ini tayang Anda sudah tidak bisa mendapatkannya. Dan dilapisi kertas coy, woi. Ala-ala pizza dan kertasnya terus di sini juga ada Iwak Asin coy. Ini kayaknya Raffi, kamu harus mengambil dulu detailnya karena ini nanti ketika aku buka dia akan berantakan. Lalu di sini ada labelnya teman-teman, labelnya yang masih disegel jadi aku nggak tahu isinya apa. Dan hebatnya dia tidak memakai plastik, tepuk tangan untuk Iwak Asin. Ramah lingkungan aja, jadi sebuah nilai plus untuk merchandise ini dibanderol 200.000. Kamu udah dapat postcard, sumpah ini keren. Terus kemudian ramah lingkungan, wow, itu campaign paling empuk untuk dijadikan daya jual. Campaign paling empuk, ya setuju aku. Wih, kita ini eco friendly, yoi eco. Padahal demi penjualan sih. Oke teman-teman, aku akan membukanya. Label dari Iwak Asin seperti apa? Wih, masih perawan coy. Masih lengket kayak dia. Yoi. Garis Edelweiss. Ngomongin garis yoi teman-teman, ini adalah kaos dari Iwak Asin teman-teman. Oke, aku singkirkan dulu satu persatu bungkusnya. Shred, singkirkan dulu. Darah. Aku akan membukanya teman-teman. Ini dia adalah merchandise dari Iwak Asin teman-teman. Yo, ini adalah seri ketiganya
Dan ngomongin ini maka kenapa aku sebutin di awal, karena ini sudah tidak dijual lagi. Jadi kalian harus bersabar menunggu tahun depan. Bisa jadi sarung teman-teman. Jadi bukan kaos, karena bocorannya kemarin sarung ya. Bisa jadi sarung. Ngomongin proses kreatif garis Edelweiss, dia emang suka menonjolkan kedetailan dari artwork itu sendiri. Kaosnya adalah bonus karena yang dijual dia adalah artworknya. Begitu Raffi. Ini gambar iwa asin, bukan buaya darat. Kalau enggak, kalau dia nonton bahaya. Oke teman-teman, ngomongin detail, dia pakai sablon ini adalah plastisol teman-teman. Dia sablonnya adalah plastisol dan bahan kaosnya 30S teman-teman, standar seperti brand-brand lainnya, tapi sayangnya ini bukan brand. Dan ngomongin kedetailan artwork, sumpah coy, ini nanti Raffi akan menyutingnya. Dan ini benar-benar detail. Jadi dari sampai aku pikir ini adalah foto, tapi ini jujur ini adalah dari pensil. Ini adalah gambar pensil teman-teman. Sumpah ini detail sekali dan ini membentuk 3D seperti ikan-ikan asin yang di pasar-pasar yang masih segar yo. Mengingatkanku pada pantai yo, pada pasar-pasar baunya yang khas yo. Kumuhnya, keringet nelayannya, anjing romantisme itu sedemikian rendah teman-teman. Oke, kalau kita ngomongin kaosnya, aku bilang jahitannya sangat-sangat rapi karena aku tahu vendornya. Oke teman-teman, dan ngomongin obras juga rapi, potongan-potongan juga rapi teman-teman. Salut untuk Iwa Asin, dia memikirkan kedetailan produk sedemikian penting. Walaupun ini hanya sebuah merchandise bukan brand, dan dia berhasil branding dibanding kalian brand-brand yang hanya sekedar jualan. Yoi. Hadis. Ngomongin rip, dia pakai rip yang bukan katun. Jadi teman-teman ini ripnya udah katun teman-teman. Dan ngomongin base-nya standar. Aku bilang rapi, tapi tidak, warnanya tetap hitam, jadi nggak detail-detail banget, jadi warnanya hitam. Dan di sini ada label sablon, nggak ada labelnya karena ini yang merchandise teman-teman. Jadi ini ada label sablon berjudul Iwa Asin seri ketiga 2020. Oke, hanya itu saja yang aku review karena ini. Jadi ini teman-teman, kalau ngomongin sablonnya itu plastisol, tapi sumpah ini gokil coy, jancuk. Gokil gitu, sumpah. Keren coy. Dan ngomongin kalau ngomongin merchandise seniman ya emang begini, jadi nggak ada label apa-apa, dia hanya menjual artworknya. Yang dijual adalah gambar dan artwork hasil karyanya dia yang dimediain oleh kaos gitu. Hanya ini, kalau ini dipakai untuk anak-anak senja itu bagus ya kan, anak-anak senja, anak-anak kopi, senjatai anjing. Sok-sokan romantis yo nonton senja padahal nggak tahu apa-apa. Oke, penasaran teman-teman seperti apa produk ini ketika saya pakai nantinya. Bagaimana kurang lebihnya, karena aku tidak mereview produk, jadi aku hanya menjelaskan proses kreatif dari garis Edelweiss. Dan ini adalah merchandise yang cukup unik menurutku karena dia seniman dan dia sampai membranding, maksudnya membranding, mengkonsep merchandise itu tidak main-main. Ya aku harap teman-teman brand juga memikirkan itu, bener nggak? Dari packaging ya kan, packagingnya udah di artwork sampai dia memikirkan bahan kain, jahitan dan lain-lain, ada postcard dan lain-lain. Itu adalah hal yang sangat istimewa dan dia nggak pakai plastik, ya itu keren coy, sumpah. Kalau penasaran seperti apa nantinya akan aku pakai, ini dia. Oke teman-teman, seperti biasa masuk ke kesimpulan dan saran. Oke, bahwasanya kalau kita ngomongin kaos ya aku bilang karena 30S standar begitu, jadi dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis karena standar distro, standar clothing, standar brand-brand sekarang memang seperti itu. Dan kalau kita ngomongin karena ini yang dia jual adalah, sekali lagi ini yang dia jual adalah artworknya, aku bilang artwork ini sangat-sangat detail. Kalian bisa cek di Instagram garis Edelweiss teman-teman, karena ngomongin garis Edelweiss kita bukan ngomongin brand, kita bukan ngomongin sebuah produk, tapi kita ngomongin sebuah karya-karyanya dia, kita ngomongin artworknya dia. Yoi, siapa yang gak tahu garis Edelweiss karena kemarin dia masuk nominasi AMI Awards, gokil coy. Oke, hanya itu aja yang bisa aku berikan teman-teman. Worth it atau tidak, aku bilang merchandise ini terlalu murah untuk dijual 200.000, bener gak Vi? Yoi, Artworknya mahal coy. mahal. Jadi kalau dijual 200.000 harusnya 250 kayaknya masuk.
Jadi aku bilang ini sangat worth it. Kalian kalau pengen beli merchandise-nya gak usah dulu guys, kalian harus nunggu tahun depan coy. Oke, hanya itu saja yang bisa aku berikan teman-teman. Selebihnya kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share semampu kalian, seikhlas kalian, dan biarkan kami tumbuh dan bekerja untuk terus mendukung brand-brand lokal, musisi-musisi lokal, teman-teman kreatif lainnya untuk terus tumbuh dan mengudara berkembang bersama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.